Kudus, yaitu suatu tempat yang dikhususkan. Udah rekam bang? Betul kan ya? Perkenalkan, nama saya adalah Alfredo Dwayne Purba. Dan saya John Paul Kisnelingka. Kami akan membacakan arti dari gereja. Gereja sebagai gedung dan gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, sejarah gereja sebagai gedung. Kemah suci itu merupakan tempat kudus atau mikdas, suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan untuk tinggal di antara dan bertemu dengan umatnya. Bisa dibaca di Keluaran 22 ayat 22 sampai 29. Kemuliaan atau Shekinah ada di atas kemah suci siang malam. Ketika kemudian Allah naik, Israel harus pindah. Allah menuntun mereka dengan cara ini selama mereka ada di padang gurun. Udah. Itu menurut saya. Udah. Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah atau persekutuan terbuka berarti persekutuan semua orang di seluruh dunia yang percaya akan Yesus Kristus itu putra Allah dan satu-satunya penyelamat kita. Himpunan yang di dalamnya terdapat umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Mungkin selanjutnya, gereja sebagai umat Allah memiliki ciri khasnya, yaitu beberapa seperti yang pertama, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Yang kedua, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat Allah harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Yang ketiga, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Konsekuensi dari gereja yang mengumat. Konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki, menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat tetapi di tengah umat. Harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang bertumbuh di kalangan umat. Konsekuensi bagi setiap anggota umat yaitu menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Aktif dalam kehidupan mengumat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta, melainkan partner hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam hal fungsi. Gereja sebagai institusi. Gereja adalah organisasi resmi, berbadan hukum dan dilindungi oleh hukum negara dan internasional. Gereja adalah organisasi dari Allah sendiri, sekaligus merupakan warisan budaya dan peradaban manusia. Ketika Yesus memilih ke-12 rasul dan mengangkat Petrus sebagai pemimpin untuk menggembalakan kawanannya, saat itulah gereja sebetulnya menjadi sebuah institusi. Institusi gereja adalah hierarki, dan paus, para uskup, para imam atau diakon, berikut adalah ciri gereja sebagai institusi, sekaligus pembeda gereja sebagai umat Allah. Yaitu bisa disebut dengan model gereja. Yang pertama adalah organisasi yang berstruktur piramidal tertata rapi. Dan yang kedua ada kepemimpinan, yakni dari para tertabis atau hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan pemimpinan yang kuat. Dan yang ketiga, hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi. Suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja membutuhkan hukum dan peraturan yang jelas. Model gereja umat Allah. Hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan ini adalah persaudaraan kasih. Semua umat ikut aktif dalam hidup menggereja. Hukum dan peraturan memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi.
sikap miskin, sederhana dan terbuka, rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab gereja yakin bahwa di luar gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Terbuka bagi peran karisma atau karunia-karunia. Dan itulah penjelasan dari makna gereja dan beberapa jenis gereja di seluruh dunia. Kami dari saya Alfredo, Dan saya John Smilingga. terima kasih.